Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Suster Cinta. Kali ini kita akan membahas tentang 6 bahasa cinta seseorang kalau udah bener-bener sayang ke kamu. Atau bahasa kerennya itu yang sering kita denger ya, love language. Pernah denger kan? Jadi ini tuh relate banget buat kamu. Misal kamu pengen lebih mengenali karakter kamu, kepribadian kamu seperti apa, atau mungkin kamu pengen lebih mendalami karakter pasangan kamu, bisa juga kok. Jadi kamu bisa mempelajari tentang 6 poin bahasa cinta ini. Tapi untuk video kali ini kita akan lebih spesifikkan ke pasangan kamu gitu, biar lebih mudah, biar nggak terbagi dua gitu. Nanti akunya ribet menjelaskan dalam versi kamu maupun dalam versi pasangan kamu, kan ribet kan. Jadi anggaplah kali ini kita akan membahas bahasa cinta dari sisi pasangan kamu. Di sini tuh kamu lagi pengen mengetahui karakter pasangan kamu tuh seperti apa sih, udah bener-bener sayang, bener-bener cinta nggak sih sama kamu gitu. Jadi kamu bisa pelajari dari 6 poin bahasa cinta ini. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman yang belum subscribe dulu lah. Setidaknya kita saling menguntungkan di sini. Kita sama-sama menjadi orang baik. Aku menjadi orang baik karena memberikan informasi yang mungkin selama ini belum pernah kalian ketahui gitu ya. Bisa menambah wawasan kalian melalui video-video aku, konten-konten aku, dan kalian pun di sini menjadi orang baik karena mensupport aku dalam bentuk yang belum subscribe dulu, yang belum like dulu, komen, share gitu kan. Jadi kita sama-sama menjadi orang baik di sini ya kan. Karena di channel aku ini hanya terkhusus buat orang-orang baik ya. Orang jahat nggak boleh kesini, nggak boleh, karena tidak diperuntukkan untuk orang-orang jahat gitu. Apa sih? Ya gitulah. Langsung saja ke poin yang pertama. Kalian sadar gak sih kalau seandainya misal pasangan kalian tuh pernah atau sering memperlakukan kalian tuh kayak suka ngelus-ngelus kepala, ngelus-ngelus rambut, kemudian kalau lagi di keramaian suka tiba-tiba digandeng tangannya gitu, dirangkul pinggangnya ya kan, kayak seolah-olah mereka tuh pengen memberikan pengakuan kepada publik bahwa kamu tuh milik dia gitu. Dia suka kayak cium pipi gitu kan. Pernah nggak diperlakukan kayak gitu sama pasangan? Nah, kalau pernah diperlakukan seperti itu sama pasangan kamu, ketahuilah ini adalah salah satu bahasa cinta dari si dia ke kamu gitu. Ini adalah pertanda bahwa dia melakukan itu tuh karena dia bener-bener sayang gitu, ya kan? Dia tiba-tiba cium pipi, kemudian rangkul pinggang, kemudian elus-elus kepala gitu kan. Itu adalah bahasa cinta seseorang gitu teman-teman. Karena setiap orang itu kan bahasa cintanya berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan. Bahkan kamu dengan pasangan kamu pun bahasa cintanya pasti beda gitu. Nanti next kita bahas ke yang selanjutnya. Nah, poin yang pertama ini teman-teman, bahasa cintanya itu disebut physical touch. Jadi semacam kayak bahasa cinta seseorang dalam bentuk pengen selalu bersentuhan fisik gitu. Pengen selalu sentuhan fisik. Jadi dia menunjukkan rasa cintanya tuh dengan ya bersentuhan gitu. Paham gak sih? Tapi di sini kamu harus peka juga gitu loh teman-teman. Harus bisa membedakan yang mana bahasa cinta physical touch dengan gejala atau pertanda orang yang lagi sange gitu kan. Karena ada beberapa, nggak beberapa sih, banyak banget di luar sana orang-orang yang menunjukkan, yang berkedok menunjukkan rasa cinta, rasa sayang melalui sentuhan fisik. Padahal itu bukan bahasa cinta, bukan bahasa sayang, melainkan bahasa sange. Jadi kalian harus peka, terutama buat teman-teman yang cewek-cewek, harus bisa membedakan ini bahasa cinta yang bener-bener cinta tulus dari hati, ataukah karena pengen yang 18 plus kayak gitu kan. Harus bisa banget sih membedakan ya kan. Nah gitu, itu yang pertama, physical touch, bersentuhan fisik gitu. Yang kedua teman-teman, bahasa cinta seseorang itu bisa ditunjukkan melalui, misal kalian lagi di luar rumah atau lagi pengen jalan ke suatu tempat. Nah tiba-tiba si dia ini suka kayak, misal kalau kalian pakai motor, dia suka bukain injakan kaki gitu, ngerti nggak? Injakan kaki yang di motor, yang di belakang. Nah dia suka bukain itu. Atau kalau kalian pakai mobil, si dia ini suka bukain pintu mobil gitu, ya kan? Nah ini juga termasuk dalam bahasa cinta yang disebut act of service. Jadi dia tuh suka memberikan service, suka memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasangannya gitu. Ini termasuk dalam poin yang kedua dalam bahasa cinta seseorang. Sebenarnya ada banyak banget sih
bahasa cinta seseorang itu yang diungkapkan melalui act of service atau memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasangannya. Banyak banget, tapi di sini agar lebih relate ke semua orang, pemuda-pemudi yang ada di Indonesia Raya ini, yang lebih banyak ditemukan itu adalah kayak gitu. Contohnya bukain injakan motor atau bukain pintu mobil, apalagi ya contoh lainnya. Mungkin terkhusus untuk cewek, si cewek ini suka masakin, ya nggak sih? Cewek-cewek suka masakin pasangannya, terutama mungkin yang masih pacaran ya. Kalau udah nikah kan mungkin bisa disebut wajib nggak sih melayani suami dalam bentuk memasakkan suatu masakan, ya kan? Nah, yang masih berpacaran lah, terutama cewek-cewek suka masakin pacarnya. Ini termasuk dalam act of service, memberikan pelayanan yang terbaik. Tambahan contoh untuk si dia yang suka memberikan bahasa cinta melalui act of service, itu contoh lainnya bisa kayak misal kalian lagi makan nih, terus makan di luar terutama. Nah, si dia ini suka ngebukain tutup botol atau ngebukain plastikan pipet gitu. Nah, itu juga sudah termasuk dalam bahasa cinta teman-teman. Jadi itu harus dihargai. Simple sih, tapi itu adalah bahasa cinta dia, bahasa sayangnya dia. Jadi harus dihargai, jangan disepelekan. Oke? Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah untuk orang-orang yang mempunyai bahasa cinta berupa quality time, waktu yang berkualitas bersama pasangan. Mereka tuh sangat mewajibkan menghabiskan waktu dengan pasangannya. Harus ketemu setiap hari meskipun cuma sebentar gitu loh teman-teman. Harus banget, nggak bisa nggak. Atau buat yang LDR, yang pacarannya berjauhan, biasanya sesibuk apapun dia pasti chat kamu, dia pasti menyempatkan untuk telepon kamu, pasti ngabarin kamu gitu. Ketika sih dia ngabarin kamu setiap hari tanpa kamu minta atau ketemu setiap hari juga, itu adalah termasuk dalam bahasa cinta. Kemudian teman-teman, poin yang keempat untuk bahasa cinta, kalian pernah gak sih melihat pasangan kalian itu kayak suka tiba-tiba kasih kalian hadiah, tiba-tiba kayak suka beli makanan, beli minuman, terutama makanan minuman favorit kalian gitu, ya kan? Pernah gak sih kalian relate dengan hal tersebut? Terus tiba-tiba jadi suka kayak apa sih, kayak suka beliin barang gitu gak sih? Terus kayak hidup kalian tuh penuh kejutan, ya kan, penuh surprise gitu. Ada aja tingkahnya sih dia itu yang selalu berupa memberikan sesuatu ke kamu. Nah, ini termasuk bahasa cinta yang keempat atau love language yang keempat teman-teman, yang disebut receiving gift. Dia suka memberikan gitu. Dia ini suka memberikan sesuatu, memberikan barang-barang, memberikan hadiah kepada pasangannya. Jadi sesimpel apapun, sekecil apapun bentuk pemberian dia, sekali lagi tolong jangan disepelekan, karena itu adalah bentuk rasa sayangnya dia buat kamu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya teman-teman, kalian pernah gak sih diperlakukan dengan pasangan kalian tuh kayak apa ya nyebutnya ya, kayak setiap hari tuh selalu dibanjiri dengan kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat yang menyanjung-nyanjung kamu gitu, kayak kamu tuh diratukan atau dirajakan banget sama si dia setiap harinya. Setiap hari dia selalu membanjiri kamu dengan ucapan-ucapan sayangku, cintaku, milikku selamanya, kamu satu-satunya yang aku cinta, yang aku puja, yang aku manja, oh baby lala gitu kan. Pernah gak sih diperlakukan kayak gitu, kayak bahasanya tuh manis banget gitu ya kan? Pernah gak sih? Ya ampun Besti, ini adalah termasuk dalam bahasa cinta seseorang juga yang disebut dengan words of affirmation, atau bahasa Indonesianya tuh kayak suka memberikan kata-kata yang manis, suka memberikan pengakuan melalui kata-kata gitu. Itu poin yang kelima. Lalu poin yang terakhir, banget, penasaran kan? Poin yang terakhir adalah physical attack. Jadi ada beberapa orang yang punya kebiasaan tuh menunjukkan rasa sayang dengan cara yang aneh gitu teman-teman. Wow. Kenapa aku sebut aneh? Karena ya mungkin karena aku nggak kayak gitu ya, nggak tahu kalau kalian. Yang jelas ini kebiasaan yang aneh menurut aku. Secara aku tidak pernah melakukannya, tapi ada di dunia yang fana ini gitu. Apakah itu? Yaitu physical attack, dimana orang-orang ini menunjukkan rasa sayang mereka dengan cara kalau lagi berduaan tiba-tiba udah ngegigit bahu atau ngegigit tangan, atau tiba-tiba ngedorong, tiba-tiba dipukul tank gitu, tiba-tiba noyor kepala, goblok banget sih kamu yang tank gitu. Aneh nggak sih? Nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Kalau menurut aku aneh sih. Terus kayak ya gitu, tiba-tiba lagi ketawa gitu, lagi cerita asik, haha ya ampun yang kamu lucu banget, tank didorong gitu. Ya ampun, aku
Jujur sih aku nggak suka, tapi ada orang-orang yang kayak gitu loh teman-teman. Nah, kalau kalian pernah diperlakukan kayak gitu sama si dia, sama pasangan kalian, sebenarnya itu tuh juga termasuk dalam bahasa cinta, love language-nya dia. Tapi ya semoga kamu tidak mengikuti kebiasaan itu ya, tidak mengikuti bahasa cinta tersebut gitu. Bisa kok kita menunjukkan bahasa cinta dengan cara yang lebih nice, yang lebih manis, yang lebih bagus, kayak lebih beretitude gitu, lebih beretika, lebih sopan daripada ngedorong, ngegigit, noyor kepala atau mukul. Lebih baik ngasih hadiah, ngasih makan, nganterin makan ke rumah nggak sih? Itu menurut aku ya, tapi kita tidak bisa memungkiri kalau memang ada banyak orang seperti itu di luar sana. Nah, itulah teman-teman 6 bahasa cinta seseorang, love language seseorang kalau udah benar-benar sayang sama kalian. Nah, menurut kalian gimana? Kalian pernah diperlakukan sama pasangan kalian di poin yang nomor berapa? Atau kalian sendiri mempunyai kebiasaan menunjukkan rasa sayang ke pasangan kalian itu seperti apa? Yang di nomor berapa? Tolong komen di bawah ya teman-teman, aku pengen dengar pendapat kalian. Kita sharing di kolom komentar, nanti aku balas-balesin ya kan. Buat kalian yang belum subscribe dulu. Kita saling mendukung menjadi orang baik. Yang belum like dulu, yang belum komen dulu. Jangan lupa di follow Instagram dan TikTok aku @sustercinta dan @susternesa. Oke teman-teman.